Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kembali kita boleh beribadah sore hari ini. Sekalipun di rumah kita masing-masing, tapi mari kita mau arahkan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari biar hati kita tertuju kepada Tuhan sore hari ini. Rindukan biar hadirat Tuhan mengalir atas setiap hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau tetap berkata bahwa Engkau Tuhan Yesus baik. Biar kuasa-Mu Tuhan kami boleh alami sore hari ini. Ketika kami menaikkan pujian kami kepada Engkau Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan, kekuatan yang baru kami terima, sukacita yang baru daripada Tuhan mengalir atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau memberkati ibadah kami sore hari ini Tuhan. Dan kami mau memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, bersama katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sebab Dia
Yesus yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Biar dari mulut kita, dari hati kita, setiap hari mari kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, di dalam lembah kekelaman sekalipun, mari ada pujian yang keluar dari mulutmu. Ada syukur kepada Tuhan, sehingga ada kekuatan yang baru yang akan terus mengalir dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau beserta kami Tuhan, maka kuat roh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Yes Lord. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah.
sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yes, Lord. Biar Engkau yang kami nanti-nantikan, ya Tuhan. Kau pertolongan. Firman-Mu kekuatan kami, Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kekuatan, kami menyembah-Mu, Tuhan. Ya Allah.
beserta kami. Kami tak takut, Engkau Tuhan yang besar di pihak kami. Oh, siapakah lawan kami? Tidak ada ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami mau terus percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari angkat tanganmu dan serukan. Sebab
Terima kasih Bapa di sorga. Ini saat di mana kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami harus menghormati Engkau sebagai Allah penentu hidup kami. Engkau tolong kepada kami supaya kami mempunyai telinga yang dapat mendengar dan mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus, baik di gereja ini, di antara para pendengar di gereja ini, maupun juga di Tuhan rumah-rumah anak-anak-Mu. Engkau kunjungi dengan Roh-Mu yang dahsyat. Terima kasih, berfirmanlah dan kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara pendalaman Alkitab yang bertemakan tema kembalilah kekasihku. Allah kita sudah menebus dengan harga yang mahal, sangat mahal. Karena itu berulang-ulang di dalam perjanjian lama dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, yang tidak pernah sirna, yang tidak pernah pudar. Dan kalau engkau mulai bergeser, kembalilah. Kembali. Saudara, inilah judul daripada tema subtema ini, kasih Anda bergeser. Sudah lihat gambar ini? Gambar ini perahu yang kecil, namun ditambatkan di dermaga yang sederhana. Ya, saudaraku, betapa pentingnya tali ini. Tapi tali ini kalau kena gesek-gesek oleh karena cuaca dan sebagainya, lalu mulai rusak. Kalau bahasa Jawa lebih bagus, rantas. Rantasnya mulai lepas. Satu-satu benangnya itu, satu-satu. Ya, lalu bisa putus. Dan lihat, kalau itu ombaknya besar, mungkin orang akan pakai yaitu rantai besi. Tapi yang bahaya ini justru ombak itu tidak besar, kecil sekali, dan tidak terasa bergesernya. Ini yang bahaya, ya. Dan inilah yang diingatkan dalam surat Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, saudaraku, banyak orang tidak sadar bahwa ada satu topik paling penting, yaitu keselamatan. Dan ayat ini berkata, orang bisa menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Kenapa besar? Besar karena untuk menyelamatkan manusia, Tuhan mengerahkan
hal-hal yang sangat besar, luar biasa besar, dengan biaya yang sangat amat besar, dengan korban yang luar biasa. Karena itu dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan. Jadi perhatikan, semua keselamatan itu dimulai dari mendengar. Karena itu berulang-ulang dalam perjanjian lama dikatakan, hai Israel, dengarlah, dengarlah. Kenapa, kalau kita sudah mulai kurang suka mendengar, maka jangan-jangan kita ini mulai hanyut. Dan hanyutnya itu bukan cepat, tapi pelan-pelan. Saya baru saja tanya kepada cucu saya, apakah kamu baca Alkitab setiap hari? Ya, bolong-bolong. Nah, ya. Kadang ya, kadang tidak. Nah, ini yang bahaya. Perhatikan, firman ini dikatakan dengan perantaran malaikat. Jadi Allah pakai ya, roh-roh yang turut bekerja bersama dengan Allah. Saudara, kita melihat juga di sini, diberi peringatan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, yang mengerikan. Dan ini harus disadari oleh manusia. Ya, bahwa ada nanti ujung-ujungnya yang disebut neraka kekal. Suatu tempat yang sangat mengerikan dan hukuman yang kekal selama-lamanya. Perhatikan, firman Tuhan ini mula-mula diberitakan oleh Tuhan sendiri. Ya. Lah yang kedua, oleh mereka yang mendengarnya. Mereka itu bisa malaikat, tapi juga orang-orang hamba-hamba Tuhan dengan cara yang dapat dipercayai. Kenapa? Karena Allah meneguhkan perkataannya dengan kesaksian, dengan tanda, dengan mujizat, dengan kekuasaan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi ada dua perkara paling penting yang diutus Tuhan atau diberikan pada manusia, yaitu firman dan Roh Kudus. Dua pribadi Allah ini diturunkan kepada manusia supaya manusia ini bisa percaya kepada Tuhan. Saudara, karena itu perhatikan kata-kata ini. Perhatikan baik-baik kata lebih teliti, memperhatikan. Ya, waktu saya memperhatikan ayat ini, kata ini lebih teliti, memperhatikan. Ini berasal dari dua kata sebetulnya yang digabung, yang mempunyai arti memegang pikiran ke arah, ya, dan dengan luar biasa limpah. Bahasa Inggris katakan pay attention. Ya, jadi kita mesti pay attention, itu ada kata pay, itu bayar. Jadi mesti betul-betul membayar harga. Jadi kita mengiring Tuhan itu bukan enak-enakan semau kita, tapi kita mesti belajar bayar. Semacam saudara mau untuk ke dokter, untuk sembuh, untuk sehat, selamat dari kematian, saudara mesti bayar. Nah, tapi di sini bukan bayar uang, tapi bayar pikiranmu ini loh. Kamu arahkan, kamu fokuskan dengan luar biasa. Jadi betul-betul dicurahkan. Sayangnya banyak orang Kristen cukup puas dengan mendengar khotbah di gereja. Dan sangat kurang meneliti, memperhatikan apa toh yang Tuhan mau. Ingat, firman Tuhan itu perkataan Allah, bukan perkataan pendeta, manusia, tapi Allah pencipta.
Dan kita mesti hormati. Kenapa? Karena dia penentu. Penentu apa? Hidup kekal, mati kekal. Sudah mendapat berkat atau kutuk? Saudara mendapat sukacita atau kengerian kekal? Perhatikan kekal-kekal ini. Sangat mengerikan. Karena itu surat Roma 2 ayat 6-10 memperingatkan kita seperti ini. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ya, perhatikan ayat ini, Sku. Tuhan itu akan membalas setiap orang, setiap. Jadi enggak ada yang bisa luput. Menurut apa? Menurut perbuatannya, bukan menurut doktrinnya. Banyak orang bangga dengan doktrinnya. Wah hebat, wah pasti karena guru saya hebat. Bukan itu, Tuhan tidak mengukur bagaimana gurumu atau pendetamu, tapi Tuhan mengukur perbuatanmu, perbuatan saya. Ya, apakah perbuatan kita itu menurut standar Tuhan atau tidak, baik atau tidak, benar atau tidak. Upahnya itu ada dua, Sku. Yang baik hidup kekal, tapi yang tidak baik dalam ayat 8 katakan tetapi murka dan geram. Wih, bayangin kalau orang dimurkai oleh Allah dengan geram. Wah, kalau Tuhan geram, wah celaka. Ya. Jadi kita melihat, apa toh kunci dari semua ini? Sudah perhatikan, saya beri memang tekanan di situ, mencari kemuliaan atau mencari kepentingan sendiri. Nah, ini sangat penting sekali. Sehingga waktu murid-murid Yohanes mau mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, Yesus menoleh. Kamu cari apa? Kamu cari apa toh? Kok berguru dengan aku itu kamu cari apa? Perhatikan, hidup orang dunia ini kuncinya. Mencari kepentingan sendiri atau mencari kemuliaan Allah. Kalau kita membaca dalam Yohanes 5 ayat 44, di situ katakan, bagaimana kamu bisa percaya kamu yang mencari kemuliaan manusia, tapi tidak mencari kemuliaannya dari Allah. Ini soal iman. Jadi kalau saudara punya iman, saudara itu akan mencari yang tidak kelihatan. Sebab iman itu berarti melihat yang tidak kelihatan, namun Tuhan nyatakan melalui firman. Jadi kunci keseriusan orang mengikut Tuhan, itu kata ini, mencari. Apa yang saudara cari? Amos 5 ayat 6 berkata, Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Carilah Tuhan. Banyak orang ke gereja, cari apa? Cari berkat, cari jodoh, cari pekerjaan. Kadang-kadang, barangkali ada orang-orang gereja ini baik-baik, bisa memberi saya pekerjaan. Ada yang cari jodoh, ada yang cari ini, cari itu. Ya, tidak salah saudara cari Tuhan lalu mendapat jodoh. Tapi
kalau engkau tujuannya ke gereja yang bukan cari Tuhan, itu salah. Ayat ini memperingatkan supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf. Keturunan Yusuf yang Tuhan geram itu Efraim, Israel Utara, yang mendirikan yaitu patung lembu emas di Betel. Karena itu di sini dihubungkan itu. Ya, Tuhan berkata bahwa api akan memakan habis dan tidak ada yang dapat memadamkan. Sefanya 2 ayat 3 berkata, Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Iya, perhatikan ini, hari kemurkaan Tuhan. Jangan saya pikir hari-hari ini terus bergulir seperti ini terus, dunia ini terus. Tidak. Satu kali akan Tuhan kata stop. Ini waktuku sekarang, aku ambil alih. Itu yang disebut hari Tuhan. Dan Tuhan mulai memerintah dengan pemerintahan tangan besi. Ya, keras. Karena itu carilah Tuhan. Dan siapa yang bisa mencari Tuhan? Hai semua orang yang rendah hati. Ini masalahnya. Kenapa? Orang yang rendah hati itu kalau diberitahu, dia itu menurut sehingga melakukan hukumnya. Dan Tuhan bilang carilah keadilan. Ya, adil itu berarti tidak menurut standar kita, tapi standar Tuhan. Ya, diulangi lagi, carilah kerendahan hati. Jadi kita ini mesti terus ke situ. Cari. Jadi dua hal yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan. Saya mengajar juga di STT. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang berhasil, perhatikan dua ini. Karena dua ini bisa fluktuasi. Ya, bisa kadang-kadang meninggi, kadang-kadang bisa ya seperti gelombang begitu. Percayamu kadang-kadang bisa meningkat, tapi percayamu bisa redup. Juga begitu. Orang-orang kadang-kadang mula-mula merendahkan diri, tapi berakhir dengan kesombongan. Dan ini kalau sudah baca Alkitab banyak sekali. Ya, contohnya suku Saul itu, orang yang sangat rendah hati. Tapi kemudian dia mulai sombong. Kenapa? Gengsinya. Waktu orang memuji Daud, dia mulai iri hati. Nah, di situ muncul. Jadi perhatikan, dua inilah yang fluktuasi yang perlu kita ikat. Tadi ada gambar perahu, lalu ada talinya itu. Nah, kita ini mesti diikat oleh Tuhan dengan apa? Dengan perjanjian. Karena itu Tuhan memberikan perjanjian lama, perjanjian baru, covenant. Sama seperti orang menikah itu, maka dia mesti membuat perjanjian. Aku akan setia sampai mati. Dan perjanjian ini paling penting. Dan Tuhan sangat benci kalau orang melanggar perjanjian. Kalau orang sudah percaya, lalu barulah bisa mempercayakan. Ya, karena itu kalau saudara lihat ada orang berkata I believe, tapi to trust itu berani menyerahkan, gitu loh. Ya, jadi seperti bank itu sering ditulis ini trust, ya. Trusty. Jadi bisa dipercaya betul. Dan kita mesti mempercayakan diri. Percayalah akan Tuhan, Amsal berkata. Jangan memakai pikiranmu sendiri. Nah, manusia ini sekarang oleh karena makan buah pengetahuan, mulai tidak mau percaya apa yang Tuhan katakan. Lihat negara Amerika.
Mula-mula berdiri dengan firman Tuhan. In God we trust. Sekarang apakah in God? Enggak. Apalagi kelompok demokrat, demokrasi. Yang penting semua setuju, yuk dijalankan. Walaupun bertentangan dengan firman. Dan ini nyata. Jadi percaya ini harus sampai mempercayakan. Kadang-kadang kita percaya itu bank. Tapi mau enggak uangmu ditaruh di satu bank yang abal-abal. Yang mungkin kasih bunga tinggi. Percaya enggak? Nah banyak orang percaya ke situ. Wah bunga tinggi. Sekarang ini kan banyak tawaran-tawaran. Ya cepat. Ya, dengan robot sekali. Nah, Anda dengan robot pakai komputer, mana tahu bisa menang. Ya, aneh, tapi banyak orang itu oleh karena keinginan ini loh yang salah. Ya, dan sudah berapa banyak yang kena makan. Kok ya ulang-ulang loh. Ada contoh yang berulang-ulang, ya masih diulangi. Kenapa? Ya karena itu keinginan itu. Orang yang merendahkan diri itu mau melakukan firman. Jangan terbuai dengan waduh dapat uang banyak. Nah ini cepat lagi. Ya, masalahnya maukah saudara memilih percaya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan? Mau enggak? Tuhan hantam Raja Firaun sampai terakhir dia berkata, berapa lama kamu tidak mau merendahkan diri? Walaupun melihat mujizat. Jadi jangan Anda pikir kalau orang melihat mujizat lalu bisa percaya. Belum tentu. Saudaraku, kalau tidak merendahkan diri, percayanya ya kalau dijawab Tuhan. Setelah itu hilang lagi. Kenapa? Kuncinya merendahkan diri. Karena ini perkataan Tuhan. Allah melawan orang sombong. Tapi dia memberikan anugerah. Iman itu oleh anugerah. Jadi kita melihat manusia itu memang adalah makhluk yang bebas. Yang dicipta menurut gambar pencipta. Bebas. Karena itu kita bebas memilih. Karena itu Tuhan uji kebebasan itu dengan dia beri 2 pohon. Semua buah boleh kamu makan. Dan ini paling penting buah pohon hayat ini. Tapi kamu pilih jangan sampai kamu makan buah pohon pengetahuan. Jadi dari awal Tuhan itu mendidik manusia untuk memilih yang nurut kepada Tuhan. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20a berbunyi. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Ya. Jadi Tuhan hadapkan 2. Ya. Kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Pohon ayat kan begitu. Pohon ayat itu kehidupan, pohon pengetahuan. Kata Tuhan kalau kamu makan pasti mati. Jadi kematian atau kehidupan. Berkat atau kutuk. Karena itu Tuhan perintahkan pilihlah kehidupan. Bukan berarti hidup sekarang saja, tapi hidup kekal nanti. Caranya bagaimana memilih kehidupan? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Ini kunci. Ya. Nah kalau engkau mengasihi, caranya bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Dilanjutkan dengan mendengar lebih dulu. Supaya timbul iman. Lalu berpaut. Nah ini berpaut ini kata seperti tali itu. Tali yang mengikat itu berpaut. Ya, banyak orang punya iman tapi tidak berpaut. Jadi kita melihat hidup kekal itu tujuan kita. Ya, banyak orang berkata saya mau
selamat itu hidup kekal itu. Cara bagaimana kita bisa selamat hidup kekal? Mengasihi. Karena itu kalau saudara semua, saya dan Anda mulai benci sama orang, jangan harap saudaraku, kita ini bisa mendapat hidup kekal. Sama sekali tidak akan dapat, ya. Celaka nanti, ya. Bahaya sekali. Jadi betapa pentingnya saudara itu mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 3:14 mengatakan, siapa yang tidak mengasihi, maka dia itu akan mendapat kematian, maut. Jadi kuncinya itu adalah mengasihi. Jadi kalau saudara sekarang ada ganjelan sama orang, ada jengkel, ada benci, wah celaka ya. Kita mesti hati-hati ya. Kita ini berada pada zaman akhir, zaman penentuan. Jadi kita mesti tahu bahwa jangan sampai kita ini bergeser kasih kita. Dan kalau kita mengasihi, saudaraku, dengan cara bagaimana? Permulaan, yaitu saudara mesti mendengar firman. Supaya timbul iman, sebab iman inilah yang akan membimbing saudara untuk mengalami hal-hal yang tidak kelihatan. Setelah mendengar, engkau harus berpaut. Nah, kalau berpaut itu berarti saudara itu mulai mencintai Tuhan tidak lepas. Itu artinya saudara punya tali ikatan, harap. Saudara perhatikan, ini sangat penting ya. Jadi tidak cukup hanya iman, tapi harap. Harap itu saudara mulai bergantung sama Tuhan. Karena itulah kasih. Munculnya kasih dari mana? Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, banyak orang berkata, Tuhan curahkanlah kasih-Mu Tuhan. Beri aku kasih-Mu. Pikirnya enak gitu ya Tuhan kasih. Blek, ini kasih agape. No. Kasih agape itu hanya dicurahkan oleh Roh Kudus waktu Anda punya harapan dulu. Dan kalau sudah baca surat Roma pasal 5 ayat 1 terus, harapan ini akan diuji oleh Tuhan. Betul-betul harapan tidak. Dengan apa? Dengan penderitaan. Nah, kalau sudah bergantung pada Tuhan dalam penderitaan, ya sudah harap sama Tuhan, maka Roh Kudus, saya beri gambar itu, hujan. Ya, Roh Kudus itu akan mencurai engkau dengan kasih agape. Jadi kasih kita tidak akan bergeser kalau kita punya harapan, yaitu tali pengharapan. Kata pengharapan itu juga dalam bahasa aslinya juga mempunyai terjemahan lain, tali. Nah, semacam Rahab itu menaruh tali. Nah, itu pengharapan dia ini. Ini tergantung ini loh. Ya, kata dua mata-mata itu, taruh itu tali merah. Supaya kami melihat. Ya. Nah, apa pengharapan Injil? Saudaraku, apa toh harapan saudara ikut Tuhan? Ini yang menjadi harapan top kita, bangkit dari antara orang mati. Untuk apa bangkit dari antara orang mati? Untuk menerima kemuliaan Allah. Ya, tulisan biru katakan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu Kolose 1 ayat 27. Saudaraku. Jadi saudara ikut Kristus itu apa toh harapanmu? Hanya berkat? Hanya sembuh? Hanya pertolongan sementara? Wah, kata Paulus, sia-sia. Celaka. Aku orang yang celaka. Kalau aku tidak mencapai ini. Filipi 3 ayat 10 dan 11, Paulus berkata,
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekali lagi, janji ini dihubungkan dengan penderitaan, persekutuan dalam penderitaannya. Kalau banyak orang mau ikut Yesus, tapi mau ikut Yesus berkatnya, tapi tidak mau ikut Yesus penderitaannya, nggak mungkin dia akan mendapat berkat. Kita mesti menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, artinya mati bagi dosa. Kita nggak mau berbuat dosa supaya akhirnya, nah perhatikan akhir, ini adalah bonus. Kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jangan sampai kita bangkit semua bersama semua orang mati. Karena semua orang mati akan dibangkitkan. Tapi akan menerima hukuman. Nah dewasa ini banyak orang mengaku Kristus. Mengaku Yesus menjadi orang Kristen. Namun tidak takut akan Tuhan. Ini fakta. Ya. Jadi ya Tuhan, tapi ya bolehlah, ini masa nggak boleh. Ya masa orang itu ndak tanpa dosa itu mana mungkin. Kan nggak bisa. Kita kan hidup dalam darah daging. Bagaimana? Mana mungkin. Hukum Tuhan itu apa bisa dilakukan? Ndak mungkin lah. Nah itu. Ini pengajaran yang kontroversial. Dan ini sekarang arus ini banyak. Karena itu mereka berkata berevolusi. Pertama ini ajaran anugerah Allah melampaui semua kesalahan. Apapun. Memang betul saya berkata. Tapi ada tapinya kalau bertobat. Jangan sudah berkata bahwa anugerah Tuhan itu hebat luar biasa. Ya, enggak bertobat enggak apa-apa. Tuhan itu waduh Allah yang kasih. Masa dia akan hukum kekal selama-lamanya? Ada pelajaran dari gereja sesat yang ada di dunia ini yang kaya raya bukan main. Juga ada di kota kami, ya, saudaraku, mereka berkata, kalau kita nanti mati pun masih bisa selamat. Waduh, ini kesalahan yang fatal. Tuhan tuntut orang itu tobat, kalau enggak tobat jangan minta selamat. Yang kedua, sekarang kita melihat banyak pengajaran itu berevolusi. Ya, ini namanya sinkretisme yang diterangkan oleh Pendeta Sundoro. Ya Tuhan, tapi ya ini, ya ini kan enggak apa-apa. Ini memang zamannya begitu. Ya sekarang zamannya, ya jangan terlalu kolot, ortodoks ya. Jangan toh, ya sekarang kan modern, ya, dan banyak orang bergeser, ya, bahkan pengajar-pengajar pun bergeser membiarkan, nggak apa-apa, ya. Tapi perhatikan, Tuhan berkata dalam Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Iya, langit dan bumi bisa berlalu. Jadi semua itu bisa lewat, ya, bisa berganti gitu. Tapi perkataan Tuhan tidak akan berganti. Kenapa, Karena perkataan Tuhan itu kebenaran. Nah, kalau 1 tambah 1 berevolusi, terus bisa 2,11. Nanti 1000 tahun lagi 2,12. Wah, celaka. Itu bukan kebenaran. Kebenaran tetap, nggak berubah. Karena itu jangan sudah dengarkan ya pengajar-pengajar yang berkata, nggak apa-apa, ini kan zaman modern. Kita mesti menyesuaikan. Wah,
Tuhan suruh menyesuaikan manusia. Jadi perhatikan, mengapa orang itu dapat terseret hanyut oleh pengajaran. Sebab merasa hukum-hukum Tuhan itu terlalu berat. Nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Nggak mungkin. Nggak mungkin manusia tidak berdosa. Ada pengajar yang pernah datang ke gereja ini, berdialog dengan saya, dan berkata, oh enggak apa-apa, kita itu Tuhan ngerti kok, orang itu kan bisa berdosa. Tapi anugerah Tuhan itu cukup, memang betul tadi saya katakan, kalau bertobat, lalu tidak mau berbuat dosa lagi. Nah kalau hidup dalam dosa jangan harap. Jadi memang benar, seorang pun tidak dapat melakukan hukum Tuhan. Memang betul. Kenapa? Karena manusia ini punya tubuh dosa. Tapi Tuhan minta, kalau kamu mau aku tolong, ini yang aku minta, persembahkanlah tubuhmu yang hidup dan kudus dan yang berkenan pada Allah. Karena itu kalau sudah tanya, apa toh kehendak Allah? Ini jawabannya. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, inilah kehendak Allah. Jadi kalau tanya, apa toh kehendak Allah? Ini loh kehendak Allah, pengudusanmu. Kamu menjauhi percabulan. Pornea, ya kata pornografi. Nah, dunia sekarang terus dimasuki dengan internet ini dengan pornografi. Jadi kalau saudara buka internet hati-hati, ya. Kami hamba-hamba Tuhan juga kadang-kadang disodori. Untuk memilih gambar Kristen aja muncul yang lain. Nah kalau sudah muncul yang lain terus kita melihat terus kok tertarik, wah sudah celaka. Internet itu 60% ke atas isinya pornografi. Karena itu hati-hati dengan internet. Karena itu saudara mesti jaga dengan tali perjanjian. Ya, sudah lihat. Ini ikatan perjanjian kasih. Jadi kasih ini harus mengikat kita. Karena itu saudara, belajarlah untuk mencintai orang apapun. Ya, saudara pernah bentrok, saudara pernah disakiti, harus mengampuni itu harus. Apalagi dia orang percaya. Ya. Kalau kita nanti mau masuk dalam tubuh Kristus, orang percaya, ya, kita mesti tunduk pada Tuhan. Bukan melihat orang itu, tapi karena Yesus, aku mau tetap mengasihi. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Nah, sudah lihat kalau pengikat itu mesti apa? Perjanjian. Adakan perjanjian dengan Tuhan. Karena itu Tuhan kita disebut Allah perjanjian. Zaman dulu Tuhan menyuruh Musa dan orang Israel untuk membuat tabut perjanjian. Gambar sebelah kiri itu tabut perjanjian. Dan di dalamnya ada loh batu yang berisi perkataan perjanjian. Jadi ada tabut perjanjian, tapi ada 2 loh batu, ini kunci. Loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Batu tapi bisa ditulisi dengan tangannya Tuhan. Dengan apa? Perkataan perjanjian. Nah, jangan sampai kalau sudah dengar perjanjian, sudah ingkar janji. Karena ini berbahaya sekali. Ya, zaman dulu orang kalau berjanji itu mengadakan upacara. Ya. Nanti kita melihat,
Keluaran 34 ayat 28 berbunyi, Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. ya, saudaraku, Musa untuk mendapat 2 loh batu itu, dia mesti berpuasa 40 hari 40 malam. Ini pengorbanan bukan? Karena itu kalau hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang benar ya, itu bukan enak-enak. Mereka ini harus betul-betul ya memberikan waktu bersendiri dengan Tuhan, mendapat rema dari Tuhan, mendapat pencerahan, lalu dibagikan. Karena ini korban. Dan hamba-hamba Tuhan yang benar bukan menumpuk kekayaan. Itu kunci juga. Ya, karena itu larangan, saudaraku. Karena itu sudah melihat betapa pentingnya kita ini mesti berhati-hati. Ya, kalau saudara mau menjadi anak-anak Tuhan yang makin tinggi derajatnya di mata Tuhan, saudara mesti berani banyak melepas hak. Ya, hak-hakmu itu loh harus berani dikorbankan. Dan ini kata Tuhan kepada umat Israel, Ulangan 29 ayat 1. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Jadi perjanjian ini mesti diikat. Pakai 2 kata penting, berit dan karat. Ya, perjanjian itu berit, tapi kata ikat itu karat. Tapi dua-dua punya konotasi, mempunyai arti yang dasar memotong. Jadi Tuhan minta supaya umatnya itu melakukan perkataan perjanjian dengan setia supaya beruntung. Itu ayat yang ke-9. Kalau kamu mau beruntung, ayo janji dengan aku. Tapi harus setia. Nah ini namanya ikatan. Kalau ikatan berarti kamu mesti potong. Waktu Tuhan mau berjanji dengan Abraham, Tuhan kata, ayo persembahkan. Ya, kepadaku lembu, domba, burung, dan potong itu. Jadi 2 belah, sisi kanan, sisi kiri. Lalu Tuhan dan Abraham berjalan di tengah. Lalu mereka berjanji. Ya, berarti lihat ini potongan-potongan. Berarti kamu rela enggak dipotong? Nah, jadi perjanjian itu mengandung makna liga. Liga itu satu kekompakan ya. Misalnya liga sepak bola. Itu mereka kompak, mereka punya satu komitmen untuk jadi satu. Satu kesatuan, kesebelasan. Ya. Nah, kita dengan Tuhan mesti mengadakan ini perjanjian. Dengan apa? Dengan berani memotong kemauan kita. Tuhan aja mau memotong kok. Anaknya diturunkan ke bumi, ya, Allah menjadi manusia untuk dihajar. Wah, itu pengorbanan. Dan hati-hati kalau kita melanggar, kita yang akan dipotong oleh Tuhan. Ya, karena itu Tuhan berkata pada Bapak Abraham, kalau kamu mau mendapat berkat-berkatku yang dahsyat. Lihat sekarang, keturunan Abraham orang Israel. Itu berkatnya bukan main. Negaranya kecil, tapi semua di dunia tahu. Dulu waktu saya ikuti training Hagai 3 mingguan di Hawaii. Kami ceritakan tentang masing-masing negara harus mempresentasikan negaranya bagaimana. Kami presentasikan Indonesia. Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. Hah? Masa? Aku baru tahu.
Orang luar negeri nggak tahu Indonesia. Yang tahu apa sih? Israel. Apalagi Gaddafi. Wah, itu waktu itu terkenal. Lalu saya tanya mereka, Anda tahu semua presiden kita siapa? Waktu itu Bapak Presiden Soeharto. Nggak tahu. Loh, apa tuh bedanya? Saya lihat Libya itu kecil, Indonesia besar, kok nggak tahu? Gimana tuh? Aneh ya. Saudaraku, jadi kita melihat, kalau kita mau membuat perjanjian dengan Tuhan, ini kata Tuhan, kamu mesti berani dipotong. Ya, jadi kalau kita dengan Tuhan itu besar, membuat perjanjian, ya, Allah yang besar. Kalau negara itu negara terbesar, ya, yang kuat, yang dahsyat. Kejadian 17 ayat 10 dan 11 berkata, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya, kata Tuhan pada Abraham, Abraham, ini waktu Abraham umurnya itu sudah mendekati 100 tahun. Tuhan kata, aku Allah El Shaddai. Aku Allah yang maha kuasa. Aku ingin membuat perjanjian dengan kamu. Wah, Abraham dengarkan itu, dia langsung tunduk. Ya. Tapi Tuhan lalu berkata, ini loh perjanjianku yang kamu harus pegang, harus. Antara aku dan kamu. Lihat, bukan hanya Tuhan dengan Bapak Abraham, serta keturunanmu. Laki-laki, ya, semua laki-laki harus disunat. Ya, saudara, karena itu orang-orang Israel yang juga dilakukan juga oleh beberapa kelompok juga mengikuti cara ini, harus disunat. Sebetulnya ini kata Paulus selalu diberi pengertian. Tidak perlu lagi sunat harafiah. Karena ini hukum-hukum zaman lalu itu semua merupakan bayangan. Perhatikan, hukum Taurat seperti potong lembu, potong kambing, itu bayangan. Realitanya itulah Yesus. Siapa yang dipotong? Yesus. Ya, Yesus pun juga disunat, bukan? Waktu dia umur 8 hari sunat. Bayangin di zaman dulu nggak ada antibiotik, nggak ada namanya steril yang hebat. Potongnya juga zamannya Bapak Abraham pakai pisau batu. Jadi bayangkan pasti infeksi. Ya, dan sakit bukan main. Tapi ini harus dikerat kulit katanmu. Karena itulah tanda perjanjian. Saudaraku, lalu Tuhan memberitahu dalam perjanjian baru apa toh arti sunat yang sebenarnya, yang bukan harafiah. Itu yang Tuhan mau, yang ini justru. Kisah Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ini perkataan Stefanus waktu dia dihadapkan kepada majelis agama. Dia berani berkata, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Orang Yahudi sangat memperhatikan aturan-aturan Taurat, sunat, sabat, tapi semua harafiah. Yaitu pada zaman itu Tuhan menghargai. Tapi setelah Tuhan memberitahu bahwa semua itu digenapkan dalam Yesus, mereka harus beralih.
Bukan lagi melakukan yang harafiah. Sehingga Paulus berani berkata, enggak perlu sunat itu. Yang penting itu sunat hati, sunat telinga. Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan itu, aduh, hati kita itu diiris-iris, dipotong-potong. Karena itu waktu saya masih muda, kalau saya berkhotbah, wah dengan urapan, saya seringkali menangis, Tuhan tolong saya. Saya harus melakukan seperti apa yang Engkau katakan. Ya, itu perkataan tajam. Ya, memotong. Jadi bukannya, wah ini nyinggung saya, aku enggak cocok, aku masih muda kok. Enggak. Kita anak-anak Tuhan kalau mendengarkan firman Tuhan, kita jangan tolak. Ya, karena ini keselamatan yang sangat besar, yang begitu besar, hati-hati. Waktu kita dengar itu jangan sampai kita menolak firman Tuhan. Firman Tuhan itu mutlak benar. Kitanya yang harus kita atur supaya ya aku kurang mengerti. Tolong aku buat mengerti. Jadi kapan kita itu bisa mendengar firman Tuhan yang seperti sunat itu? Sunat telinga, sunat hati terjadi kalau firman Tuhan itu diurapi oleh Roh Kudus. Karena itu betapa pentingnya saudara yang datang ke gereja, saudara yang mendengarkan juga di rumah. Saudara mesti berdoa lebih dulu, Roh Kudus, saya mau dengar firman Tuhan supaya Roh Kudus, saya tidak menolak suara Roh Kudus. Mungkin kau berkata, ini kan suara pendeta, bukan suara Roh Kudus. Di mana ada firman Tuhan, di situ Roh Tuhan bekerja. Ya, saudaraku, kalau kita terima, bahkan mungkin yang mengatakan itu orangnya nggak baik, tapi kata Tuhan, kamu dengarkan. Tuhan perintahkan begitu, kamu dengarkan itu orang Farisi, ahli Taurat. Ya, tapi jangan ikuti perbuatannya. Juga mungkin pendetanya kok begitu. Ya jangan ikuti perbuatannya. Tapi dengarkan perkataannya. Ya, saudaraku, kita mesti sampai disunat. Hati kita ini mesti merasa ada tusukan. Membuat hancur. Kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang bergembira. Kita mesti memisahkan di hati kita ini. Ya, firman Tuhan itu tajam, kata Tuhan, surat Ibrani 4. Seperti pedang yang bermata dua, yang menusuk dalam, memisahkan roh dan jiwa. Jadi pikiran kita dipisahkan, yang gak benar ini. Ya, karena itu khotbah Petrus, waktu dia perdana berkhotbah, Kisah Rasul 2 ayat 37-38 berbunyi. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat tertusuk. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, saudaraku, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat tertusuk. Bahasa Indonesia terharu. Terharu itu ya lain. Kalau tertusuk itu ya ditusuk. Hati kita mesti sampai kena pedang Tuhan. Mungkin kita rasa, aduh, ditemplak, dosaku ditemplak. Tapi jangan marah, pendeta bisanya cuma nemplak, dirinya sendiri tidak bisa melakukan. Kita mesti terima sebagai firman Tuhan yang menusuk. Karena itu memang hamba-hamba Tuhan harus melakukan firman Tuhan lebih dulu.
Karena pedang ini bermata dua, mengena juga kepada yang berbicara. Karena itu kita mesti hati-hati, baik pembicara, dia mesti tahu, jangan cuma bisa mengajar, tapi tidak melakukan. Ya, kalau sudah tertusuk, ini jawabannya. Apa yang harus aku perbuat? What shall I do? Ini pernyataan dari beberapa orang. Kalau sudah lihat orang kepala penjara itu juga begitu. Waktu terbuka, waktu Paulus Silas lepas, mereka kebingungan, ketakutan, mereka teriak, what shall I do? Apa yang harus aku perbuat? Kata Tuhan apa? Sama, bertobat. Mari, hari ini kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, kalau masih ada dosa dalam dirimu, dosa yang tersembunyi, yang mungkin suami nggak tahu, istri nggak tahu, orang tua nggak tahu, bertobatlah. Kalau tidak engkau bisa bergeser, kembalilah, bertobatlah. Akuilah dosa-dosamu. Itu namanya bertobat. Dan tidak mau lagi melakukan, ya, mungkin sudah curi-curi, melakukan pencurian uang. Kadang-kadang saya jengkel di sekolah Alkitab masih mencuri juga. Pernah kami usir. Dah pulang. Ngapain jadi pendeta? Yang bodohnya mencuri sepatu temannya, ya bodoh sekali. Sepatu kan bisa dilihat. Aduh, ya kita keluarkan. Ngapain? Ya, kita mesti subsidi. Bertobat. Dan kalau bertobat, memberi dirimu dibaptis. Karena itu bagi saudara-saudara yang belum dibaptis, yang belum mau dibaptis. Saya masih banyak berbuat dosa, nanti gimana? Nanti kalau dibaptis kan tidak boleh berbuat dosa. Ya memang. Nanti seperti ini, saya pakaian saya kotor, wes biarkan aja lah. Nanti kalau ada kursi kotor kan saya bisa duduk, nggak apa-apa. Tapi kalau pakaiannya putih kan nanti repot. Ya memang. Tapi kalau saudara mempunyai minat untuk hidup benar, engkau berkata, aku komit untuk dibaptis. Dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ada orang-orang yang sudah dibaptis, tapi tidak dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta saudara mungkin dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kan itu bukan nama, itu sebutan. Karena itu orang-orang diulangi, dibaptis dalam Kisah Rasul 19. Baptis dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang mengubah hidup saudara. Karena itu mari kita berkata, Tuhan, aku mau cinta Engkau selamanya. Tolong kami, balikkan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan firman-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan pada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini gambar Maria Magdalena Ku mau cinta Yesus yang dilepaskan Tuhan dari 7 setan. meskipun badai silih berganti dalam hidup. Dialah wanita yang pertama berjumpa dengan Yesus. Selamanya. Katakan pada Tuhan, ya Abba, Ya Allah Bapa, ini aku
Ya Aba, Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. mari kita mau berdiri. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau cinta Engkau, Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, amin. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh Hidupku, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. mari kita membuat komitmen yang baru. Bahwa kita mau menyintai Yesus. Bukan saat-saat tertentu, tapi selamanya. Walaupun ada badai, walaupun ada masalah, walaupun mungkin saudara sakit, belum disembuhkan, walaupun ada problem, belum ditolong, tentu Tuhan mau engkau ditolong. Tapi Tuhan lebih concern, Tuhan lebih mementingkan supaya engkau bertobat. Dan saya yakin kalau setiap orang bertobat, pasti pertolongan itu tidak jauh. Amin, amin, Dia sebagai Bapa yang mengasihi. Seorang Bapa tidak mungkin tidak mengasihi. Katakan pada Tuhan, ya Bapa, ini aku anakmu. Aku mau menerima kasih-Mu kembali Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba. ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Katakan pada Bapa kita, ini aku anakmu Bapa. ini aku anakmu, layakkanlah seluruh Hidupku, ya Aba, ya Aba. ini aku anakmu, pakailah sesuai Haleluya, ya Aba. ini aku Haleluya Tuhan. layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. pakailah. Pakailah sesuai dengan rencana. Oh pakailah. Pakailah sesuai dengan rencana. Sembah Dia. Berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau kita boleh diterima sebagai anaknya. Oh Jesus. Biar umat-Mu Tuhan mau kembali kepada kasih-Mu.
Jesus, Jesus. Bapa, Engkau menanti, Engkau menanti. Engkau menanti kami yang menjauh, yang bergeser. Haleluya. 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 Kami bersyukur padamu, ya Terima kasih Biar firman-Mu menggugah kami untuk kembali. Supaya kami bisa merasakan kembali sentuhan-Mu Tuhan. Dekapan-Mu. Biar kami boleh merasakan hati-Mu. Amin. Yes, Terima kasih Bapak. terima kasih. Sudah kami pastikan Engkau Bapa yang baik. Amin. Yes. Yang pasti mau menerima kembali. Amin. Apapun kesalahan kami. Yes. Asal kami mau bertobat. Amin. Dengan terbuka Engkau membuka tangan-Mu untuk menerima kembali. Itulah yang Engkau telah firmankan dalam firman-Mu. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak ada taranya. Amin. Yes. Engkau selalu membuka tangan dan Engkau berjanji dalam Injil Yohanes, barang siapa mau datang kepadaku, sekali-kali tidak akan aku tolak. Amin. Itu perkataan-Mu Tuhan. Dan biar Engkau undang hari ini setiap anak-anak-Mu yang menjauh daripada Engkau untuk kembali kepadamu. Dan Engkau membuka tangan untuk menerima kembali. Biar hari ini mereka merasakan sentuhan Roh-Mu yang kudus. Biar kasih-Mu mengalir kembali. Yes. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih buat segala anugerah Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau yang memberikan hidup-Mu sepenuhnya untuk kami. Dan tolong terus kami Roh Kudus supaya kami berpaut kepada Bapa, kepada Yesus, kepada kasih Amin. daripada Bapa. Terima kasih. Curai kami semua anak-anak-Mu, pulihkan dari masalah-masalah hidup, dari pekerjaan yang kacau, dari hubungan yang kacau, suami istri, anak dan orang tua, pulihkan mereka Tuhan. Keretakan dipulihkan kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kutuk-kutuk semua dilepaskan dalam nama Yesus. Sebagai gantinya Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga pemerintahan kami. Dalam masalah-masalah global yang makin ganas ini. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang mampu melakukan di luar akal kami. Sekarang kami mau terima berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
mulai sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Memuji dan menyembah, pujian hormat bagi nama-Mu. Engkau besar dan berkuasa, tiada nama seperti nama-Mu. Dalam nama Yesus ada satu kuasa, kuasa yang memberi kemenangan. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini. Atau juga Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.